Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang menggunakan kalimat ajakan, kerjasama, dan pengubinan bangun datar. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa menyiapkan bukunya dan membuka bukunya. Buku fokusnya di halaman 48 ya. Lalu buku paketnya di halaman 72. Nah, anak-anak, Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Nah, kita akan melengkapi percakapan Lani ini dengan menggunakan kata ajakan ya, anak-anak ya. Nah, kita mulai dari ini ya, yang di sini. Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Titik-titik kita bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, di sini harusnya apa? Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Titik-titik kita kubur kaleng-kaleng. Menggunakan kata ajakan di sini kata apa? Ayo kita kubur kaleng-kaleng. Seperti itu kan? Nah, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran. Banyak orang terkena flu dan batuk. Titik-titik kita tanam banyak pohon. Ayo kita tanam banyak pohon. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Titik-titik kita bersihkan selokan setiap hari. Ayo kita bersihkan selokan setiap hari. Nah, kita sudah mengisi titik-titik ini dengan menggunakan kata ajakan, yaitu ayo ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita ulangi percakapan ini karena kita sudah mengisinya. Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Ayo kita kubur kaleng-kaleng, kata Benny. Siti lagi nih. Di musim kemarau udara terasa sangat panas. Debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Lalu Edo menanggapi, ayo kita tanam banyak pohon, katanya kan. Nah, Udin mengatakan, saat hujan deras selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Ayo kita bersihkan selokan setiap hari, kata Lani. Nah, anak-anak, kita amati percakapan Lani dan teman-temannya. Nah, kegiatan apa saja yang harus kita lakukan agar lingkungan kita sehat? Yang pertama, kita harus bekerja bakti membersihkan sampah. Lalu yang kedua, kita bisa mengubur kaleng-kaleng di dalam tanah supaya tidak ada nyamuk yang bersarang, ya kan? Nah, yang ketiga, kita bisa menanam banyak pohon supaya udara terasa sejuk dan juga meminimalisir debu-debu yang bertebaran ya anak-anak ya. Nah, karena kalau kita menanam banyak pohon, maka lingkungan kita akan terasa sejuk ya kan. Nah, kenapa anak-anak sejuk? Karena
rindang, ya kan? Nah, tumbuhan itu kan mengeluarkan anak-anak, tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen pada siang hari, ya kan? Nah, makanya tumbuhan itu ada fotosintesis, ya kan? Nah, maka dari itu kalau kita menanam banyak pohon, maka udara akan terasa lebih lenggang anak-anak karena oksigennya banyak, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus banyak menanam pohon. Nah, dan pada malam hari tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida. Nanti itu anak-anak akan belajar pada kelas tinggi, ya anak-anak ya. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja dulu. Cukup anak-anak tahu bahwa kenapa sih harus menanam banyak pohon, karena tanaman atau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, ya anak-anak ya, pada siang hari. Nah, ia akan melepaskan karbon dioksida pada malam hari. Itu yang harus anak-anak ingat, ya. Nah, selain itu, selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga menghasilkan zat gula, anak-anak. Nah, makanya penting untuk pernapasan kita juga. Maka dari itu, kalau ada lihat tanaman di sekitar rumah atau tumbuhan, pohon, itu tidak boleh dirusak, ya. Seperti itu. Lalu apalagi ya di sini? Kita harus membersihkan selokan setiap hari supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Kenapa? Karena kalau selokan kita kotor, tersumbat, maka pada saat hujan deras itu air akan meluap. Nah, kalau air sudah meluap, maka sampah-sampah juga bertebaran dan akan menimbulkan banjir, ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu ada kaitannya juga dengan menanam pohon dan tidak boleh merusak tanaman. Karena kalau kita merusak tanaman, akar tumbuhan itu tidak bisa menyerap air, anak-anak. Nah, kalau tumbuhan itu banyak, pohon banyak, maka pada saat hujan kan air tuh di mana-mana. Nah, akar itu bisa menyerap, maka tidak terjadi longsor dan sebagainya. Nah, itu harus diingat ya. Jadi kita harus melestarikan, merawat, melindungi ciptaan Tuhan seperti tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, lingkungan rumah yang bersih dan sehat itu membuat kita merasa lebih nyaman berada pada lingkungan tersebut. Nah, kalau kotor pasti nggak nyaman karena yang pertama, kalau sampah berserakan, sampah menumpuk akan menimbulkan bau busuk. Lalu yang kedua, selain itu akan ada binatang-binatang yang membawa penyakit seperti lalat, tikus dan sebagainya, ya anak-anak ya. Jadi kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat itu harus kita lakukan setiap hari. Nah, kita lihat lingkungan sekitar rumah kita apakah sudah bersih atau belum. Kalau misalnya belum bersih, maka kita harus melakukan kerja bakti. Nah, kenapa kerja bakti? Karena pekerjaan yang kita lakukan itu supaya tidak terasa berat. Jadi, misalnya ada yang membersihkan selokan, ada yang mengubur kaleng-kaleng, ada yang menanam pohon, ya kan? Ada yang menyapu halaman. Nah, seperti itu. Jadi pekerjaan tidak terasa berat, ya anak-anak ya. Nah, itulah gunanya kita selalu melihat situasi dan keadaan lingkungan di sekitar kita supaya tetap sehat dan bersih, ya. Anak-anak, lingkungan di sekitar rumah Udin ini tampak kotor, maka Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka ada yang menyapu dan memungut sampah, lalu mereka mencabut rumput liar, mereka bekerja dengan gembira. Nah, anak-anak, yang dilakukan Udin dan teman-temannya ini adalah kerjasama, anak-anak. Nah, saat bekerja sama, kita juga harus bersikap yang sopan. Nah, sikap yang sopan itu akan mempererat kerukunan
Nah, kerukunan dalam bekerja sama itu meningkatkan persatuan. Tidak ada terjadi pertentangan, perselisihan dan sebagainya. Dan juga kalau kita bekerja sama, kita harus bekerja dengan ikhlas. Ya, anak-anak ya. Kenapa harus bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan? Nah, kalau kita sudah bekerja meminta imbalan, maka pekerjaan itu akan menjadi terasa berat, anak-anak. Karena kalau dipikir-pikir, oh iya aku mau mengerjakan ini supaya mendapat uang, misalnya seperti itu. Padahal yang dilakukan itu adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan bersama, ya kan? Nah, kalau lingkungan bersama atau lingkungan di sekitarmu menjadi bersih, kamu juga akan merasa nyaman di tempat tersebut. Nah, bekerja sama itu sangat penting ya anak-anak ya. Tapi bekerja sama itu harus tetap bersikap sopan. Nah, dengan bekerja sama akan mempererat rasa kerukunan anak-anak dan meningkatkan persatuan antara yang satu dan lainnya, seperti itu. Jadi nanti misalnya ada kerja sama atau kerja bakti di lingkungan rumahmu, maka kamu harus ikut. Ya, walaupun hanya sekedar memungut sampah, mencabut rumput liar dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk saat-saat ini mungkin kerja sama atau kerja bakti di lingkungan sekitar rumah itu sudah agak jarang ya, karena kita masih dalam situasi COVID. Jadi memang kerumunan beramai-ramai itu sangat dihindari ya anak-anak ya, karena kita masih dalam situasi pandemi. Nah, nanti kalau misalnya memang keadaan ini sudah kembali seperti semula dan ada kerja bakti di sekitar rumah atau lingkungan rumahmu, maka kamu harus ikut berpartisipasi ya anak-anak ya. Karena ingat bahwa kerjasama atau kerja bakti ini juga mempererat kerukunan dan meningkatkan persatuan ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada pengubinan bangun datar anak-anak. Nah, ingat kemarin pengubinan itu adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih ya anak-anak ya. Nah, susunan pola bangunan datar ini juga bisa kita kreasikan. Nah, kita dapat membuat gambar berbagai benda. Nah, coba Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambar dinding rumah impiannya. Nah, ini adalah gambar dinding rumah impian Siti, ya kan? Nah, apa saja sih bentuk yang bisa kita lihat di sini? Di sini ada persegi. Ini di tepi ada persegi panjang. Berarti ada dua bangun datar di sini, persegi dan persegi panjang. Nah, ini adalah pola pengubinan anak-anak. Pengubinan itu penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Nah, kamu juga bisa lihat di rumahmu itu di lantai rumah keramik, ya kan? Ubin di rumahmu itu pengubinan namanya. Nah, ya, jadi anak-anak sudah tahu ini loh pola pengubinan. Nah, ini loh pengubinan bangun datar. Ya. Jadi ini ya anak-anak ya. Jadi ini tidak terlalu sulit pola pengubinan ini. Hanya kita perlu tahu bangun datar. Mana persegi panjang, mana persegi, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi tugas hari ini itu ada di buku Fokus tema 6 di bagian penilaian pembelajaran 6 nomor 1 sampai 5. Dan anak-anak bisa langsung mengerjakannya di buku Fokus tersebut, tidak perlu disalin di buku PS ya. Nah, bagi anak-anak yang belum mengambil buku Fokusnya di sekolah, itu bisa diambil karena sudah ada tugas lagi kan di buku Fokusnya. Kalau tidak diambil maka tidak bisa mengerjakan ya anak-anak ya. Jadi ini dikerjakan untuk tugas hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menggunakan kalimat ajakan ya kan. Nah, lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana sih menjaga lingkungan rumah kita agar tetap sehat dan bersih dan kita merasa nyaman di situ ya kan. Nah, kita sudah belajar itu. Lalu setelah itu kita juga belajar tentang kerjasama. Nah, kerjasama itu harus kita lakukan di mana saja. Karena apa? Karena dengan bekerja sama kita mempererat kerukunan dan meningkatkan persatuan. Nah, setelah itu kita sudah belajar tentang pengubinan bangun datar dan pola pengubinan kemarin ya kan. Nah, anak-anak harus ingat bahwa pengubinan itu adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Nah, anak-anak bisa melihat contoh pengubinan atau pola pengubinan itu di rumah, yaitu lantai rumah anak-anak. Dan anak-anak juga harus bisa tahu
dan mengetahui nama-nama bangun datar, misalnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, itu anak-anak harus tahu bentuknya. Dan sebelum-sebelumnya ibu juga sudah memberi. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi kita akan mengakhiri materi kita hari ini dengan menutupnya dengan doa ya anak-anak ya. Nah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jangan lupa ya tugasnya hari ini dikerjakan, dan jangan lupa mengisi absen juga. Dan selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.